Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Pada pertemuan kali ini, saya Ambu Iva akan memberikan materi tentang pengimbasan seri AKM. AKM di sini bukan artinya Andin ketemu Mas Al ya. Pengimbasan seri AKM di sini adalah program guru belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Iva dari Damalisa, sarjana komputer. Saya angkatan 6 untuk guru belajar seri AKM. Dan saya berasal dari SMK Negeri 1 Bandung. Baik, selanjutnya apa saja sih yang akan dibahas pada pengimbasan seri AKM ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang AKM. Yang kedua, asesmen nasional. Selanjutnya adalah langkah untuk melakukan program belajar guru belajar. Baik, kita mulai. Yang pertama, program guru belajar sesi asesmen kompetensi minimum diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara online selama 32 jam dan pelaksanaannya sangat fleksibel. Saya angkatan ke-6 dan akan ada angkatan sampai angkatan 11 ya. Jadi di sini kita dapat menentukan, sendiri waktunya mau berapa lama mengerjakannya setiap materi. Nah, itu kita yang tentukan sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya nanti akan dibahas orientasi guru itu seperti apa sih belajar seri AKM ini. Nah, kemudian kita pun akan membahas pengantar program BIMTEK guru belajar gitu ya. Dan nanti akan dibahas semua secara tuntas tentang pengantar program BIMTEK guru belajar dan orientasi guru belajar seri AKM. Baik, selanjutnya ke menu asesmen nasional. Asesmen nasional di sini kita akan belajar tentang kecakapan hidup di abad ke-21. Nah, kecakapan hidup yang akan dibahas pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi ya. Kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi tentunya karena bersifat daring. Kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, kita sebagai guru pasti harus berkontribusi terhadap masyarakat. Selanjutnya, nah, keterkaitannya apa sih antara kecakapan abad ke-21, kemudian asesmen nasional dan profil pelajar Pancasila? Di sini ada diagram. Nah, diagramnya ini ada struktur diagram. Nah, dalam diagram ini di atas, paling atas itu ada kompetensi siswa. Kompetensi siswa untuk kecakapan abad ke-21, kemudian profil pelajar Pancasila, kaitannya ini dapat terukur oleh melalui asesmen nasional, yaitu berupa AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Seperti itu. Selanjutnya, pada asesmen nasional nanti akan dibahas konsep asesmen nasional seperti apa, teknisnya seperti apa pelaksanaannya, kemudian butir soal asesmen, literasi, membaca gitu ya, kemudian numerasi seperti itu. Kemudian butir soal untuk yang numerasi tadi sudah disebutkan dan tindak lanjut dari laporannya seperti apa. Kemudian pada asesmen nasional
kita akan membahas manfaat dari asesmen nasional tersebut. Yang pertama, kita dapat mengetahui potret dari kualitas pembelajaran seperti apa, umpan baliknya seperti apa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah. Kemudian, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran dari sekolah tersebut. Selanjutnya, apa sih perbandingannya antara asesmen nasional dan ujian nasional? Ini banyak dipertanyakan. Sini dibahas juga loh. Nah, yang pertama, kriteria pembandingnya dari tujuan pelaksanaannya. Ya, kemudian dari jenjang penilaian, dari level siswa, subjek siswa, model soalnya, kemudian sasaran penilaian dan metode penilaian. Baik, bisa dibaca oleh teman-teman ya, oleh rekan-rekan guru hebat. Di situ ada perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Selanjutnya, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, yang pertama untuk AKM. Nah, ini terdiri dari literasi, membaca, dan asesmen numerasi. Nah, yang ingin didapatkan dari literasi membaca ini siswa diharapkan bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi, kemudian merefleksi. Nah, untuk numerasi, siswa diharapkan bisa memahami, mengaplikasi, kemudian bernalar. Seperti itu. Kemudian dilakukan survei karakter. Selanjutnya dilakukan juga survei lingkungan belajar. Nah, untuk petir soalnya mengacu kepada komponen AKM literasi membaca. Ini terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Kemudian sama dengan komponen AKM yang numerasi, itu pun terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, untuk tahap laporan akhir asesmen nasional digunakan penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Apa saja ya? Baik. Iya, untuk literasi di sini ada 4 tingkatan, dan untuk numerasi pun ada 4 tingkatan, dimulai dari perlu intervensi khusus, kemudian ada dasar, kemudian ada cakap, dan yang paling utama adalah mahir. Begitu pula dengan numerasi, ada perlunya intervensi khusus, dasar, kemudian cakap, dan mahir. Baik, sekian untuk pengimbasan dari AKM, dari program guru belajar seri AKM. Tunggu apa lagi? Yuk ikutan program belajar guru hebat. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana sih mengikuti guru belajar seri AKM. Pertama-tama, ini tidak wajib, tetapi saya biasa menyimpan untuk file-file yang berkaitan dengan halaman website, kemudian akun password, itu saya biasa simpan di notepad. Nah, di sini yang akan kita buka pertama, teman-teman silakan siapkan browsernya, itu bisa Firefox atau Mozilla. Di sini saya gunakan Google Chrome. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan membuka ini halaman website ini. Oke, nanti akan saya simpan juga di deskripsi. Kemudian dibuka browsernya, pada search engine-nya kita simpan halaman tersebut. Kemudian tekan enter, akan tampil seperti di layar. Kemudian kita pilih guru belajar, ya, pilih atau diklik masuk. Selanjutnya
kita masukkan user dan password tadi ya. Biasanya ini terdiri dari 12 angka dan nomor nomor akunnya itu. Nah, ini ada di SIM BKB. Kemudian tinggal ditambahkan @guruku.id. Kemudian diberikan passwordnya. Passwordnya ini biasa didapatkan dari operator yang menggunakan operator di sekolah-sekolah masing-masing. Biasanya akan diberikan user dan password seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, setelah masuk, kita dapat memilih program belajar apa yang dapat kita ikuti. Nah, di sini ada masa pandemi, kemudian pendidikan keterampilan hidup. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang asesmen kompetensi minimum. Baik, setelah kita klik, nanti kita dapat bergabung dengan grup Telegram, gitu ya. Nanti saya akan berikan contohnya yang sudah bergabung seperti apa. Kemudian apabila sudah selesai, nanti sertifikatnya dapat dicek di sini. Dan seperti yang saya laksanakan sekarang, kita akan melakukan pengimpresan. Baik, nanti setelah kegiatannya akan dimulai, nah di sini akan muncul pertanyaan yang di sini akan muncul materi dan pertanyaan yang harus teman-teman kerjakan. Baik, itu saja mungkin langkah-langkah untuk melaksanakan program Guru Belajar seri AKM. Tunggu apa lagi? Yuk guru hebat, kita ikutan Guru Belajar seri AKM.